Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Muranto dari Pendidikan Teknik Elektro tahun 2022 dengan NIM 53014220074. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai regresi linear sederhana dengan tema pengaruh asupan kalori terhadap berat badan. Nah, saya sudah memiliki data seperti yang ada di dalam tabel tersebut. Kemudian untuk melakukan pengujiannya, kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita masuk dulu ke dalam aplikasi SPSS. Ini adalah tampilan pertama pada menu SPSS. Nah, mari kita masukkan datanya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan pindah dari data view ke variable view. Di dalam variable view, di sini ada nama, tipe, dan lain-lain. Kita akan masukkan nama. Nama ini adalah yang pertama itu X, dan yang kedua itu Y. Nah, setelah nama kita cantumkan variabel labelnya dari data yang kita ambil tadi. Yang X tadi kita ada asupan kalori per hari. Nah, yang X kita ada asupan kalori per hari. Kemudian pada bagian Y kita ada berat badan. Setelah selesai seperti ini, kita bisa langsung ke data view. Nah, di sini masih sudah ada X dan Y. Kita bisa memasukkan data tersebut, data yang ada di dalam data ini, ke dalam SPSS. Kita langsung aja percepat, kita akan copy paste ke dalam SPSS. Nah, data ini kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste dalam aplikasi SPSS. Nah, jika sudah seperti ini, maka datanya sudah ada di dalam aplikasi SPSS. Tapi ini belum dianalisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Kita pertama akan masuk ke bagian analisis di sini atas. Kita pencet analisis, kemudian kita cari regression, terus linear. Nah, yang pertama ini ada bagian dependent dan independent. Dependent dan independent ini digunakan untuk memasukkan nilai X dan variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah variabel asupan kalori di independent. Kita masukkan variabel X kepada independent, kemudian variabel Y pada dependent. Setelah sudah seperti ini, kita bisa klik OK saja, teman-teman. Nah, datanya sudah ada nih. Ada 4 data, yaitu variable entered atau removed, kemudian ada model summary, ada ANOVA, dan ada coefficient. Nah, saya ingin menjelaskan dari masing-masing data regression. Yang pertama ada variable entered. Yang variable entered dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel yang ada di sini, teman-teman. Variabel yang termasuk adalah variabel ini. Variabel asupan kalori per hari atau variabel X adalah variabel independent, dan variabel dependent adalah variabel berat badan di sini, teman-teman. Kemudian metode yang kita gunakan adalah metode enter, sudah tertera di sini. Kemudian kita akan menjelaskan ke yang kedua, yaitu model summary. Model summary di sini menunjukkan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan, yaitu R, yaitu sebesar 0,950. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,903 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau variabel X terhadap
variabel terikat atau variabel y adalah sebesar 0,90 adalah sebesar 90,3% besarnya. Nah, kemudian setelah sudah, kita masuk ke ANOVA. ANOVA ini sebenarnya pada umumnya digunakan pada regresi linear berganda. Nah, karena kita sedang menjelaskan pada regresi linear sederhana, kita akan skip saja bagian ANOVA-nya. Kemudian kita akan masuk ke koefisien. Nah, di sini koefisien ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Nilai-nilai penting tersebut antara lain adalah ini B, di B konstan dan B asupan kalori per hari. Kemudian ada T yang bagian 8000 dan sig di bagian kurang dari 0,001. Nah, saya akan jelaskan pertama-tama nilai B, nilai 2,608 mengandung arti bahwa nilai koefisien variabel partisipasi adalah 2,608. Nah, nilai 0,149 adalah menyatakan bahwa setiap penambahan 1% dari nilai X, dari nilai X, maka partisipasi akan bertambah sebanyak 0,149. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Nah, kemudian ada bagian yang paling penting adalah koefisien yang T dan sig. Ini adalah bagian penting yang dimana hal ini dapat menyimpulkan apakah X berpengaruh terhadap Y. Yang pertama, kita akan lihat ini dulu. Yang sudah terlihat yaitu lebih kecil dari 0,001. Seperti yang kita ketahui, salah satu syaratnya adalah salah satu syarat yaitu salah satu syarat terpenuhinya dari data analisis yaitu lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini lebih 0,001 artinya lebih kecil, maka data ini berarti berpengaruh atau benar terhadap berat badan. Kemudian yang T ini, nah ini adalah T hitung sebesar 8,614. Nah, salah satu syarat kedua adalah T hitung lebih besar daripada T tabel. T hitung sudah diketahui sebesar 8,614 dan T tabel masih belum diketahui. Bagaimana cara mengetahui T tabel? T tabel memiliki rumus. Kita akan tulis saja di sini rumus T tabel. Nah, bawahnya kita akan tulis yaitu dalam kurung A dibagi 2 dibagi N minus K minus 1. Nah, ini adalah rumus dari T tabel. Nah, kemudian kita masukkan saja di bawahnya A sebesar 0,05 dibagi 2 akan menghasilkan 0,025. Kemudian
untuk N dikurangi K dikurangi 1, kita bisa lihat saja pada SPSS, yaitu pada bagian ANOVA di bagian SPSS terdapat nilai 8 ini. Ini adalah sudah mencakup dari uh, rumus N minus K minus 1. Nah, kita masukkan saja ke dalam kalkulator. Kita masukkan di kalkulator apakah 8 apakah nilai dari T tabel lebih besar atau lebih kecil daripada T hitung. Kita masukkan saja. Pertama adalah 0,025 kita bagi dengan 8 ya teman-teman. Hasilnya adalah 0,003125 yang berarti T tabel lebih kecil daripada T hitung yang besarnya 8,614. Nah, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hal ini dikatakan variabel X berpengaruh ya, berpengaruh terhadap variabel Y. Oke. Mungkin cukup segitu video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.